Bapak Ibu yang ada di rumah, kali ini saya sampaikan selamat Paskah. Kiranya Tuhan memberkati. Saya harap Bapak Ibu di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai sejahtera keluarga. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, saat ini kami rindu merenungkan setiap firman Tuhan. Mari Tuhan, bentuk hati kami, lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu boleh membentuk kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Renungan kita pada hari ini, saya berikan satu tema, yaitu tentang jangan putus asa. Mengapa seseorang bisa merasakan keputusasaan? Seseorang dikatakan bisa merasakan suatu keputusasaan karena di dalam kehidupannya seseorang tersebut tidak ada lagi harapan. Seseorang tersebut sudah tidak ada lagi pertolongan, sehingga dia merasakan tidak ada lagi harapan, sehingga muncul keputusasaan di dalam kehidupannya. Ketika kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Dikatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Tetapi sesuatu hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana saat ini di dalam kehidupan kita bukan kesia-siaan, tetapi suatu kepastian di dalam kehidupan kita, apalagi saat ini dalam momen Paskah yang kita peringati pada bulan ini. Bagaimana Kristus telah bangkit, bagaimana Kristus telah bebas dari maut, bagaimana Kristus telah menyatakan kuasanya di dalam kehidupannya, sehingga kita sebagai orang percaya tidak memiliki iman yang sia-sia, tetapi memiliki pengharapan, memiliki iman yang pasti di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang bangkit. Ketika orang tidak memiliki pengharapan, dia bisa putus asa. Tetapi kita percaya saat ini suatu fakta yang luar biasa, bahwasanya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ada suatu fakta kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8. Saya bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah kuasa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8 kita melihat bagaimana fakta, bagaimana sejarah mengatakan bahwasanya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bangkit dan hidup, penuh dengan kuasa di dalam. Tetapi dengan Paskah ini kita tahu saat ini iman kita, kepercayaan kita bukan sesuatu yang sia-sia, ya, bukan sesuatu kesia-siaan, tetapi adalah suatu kepastian di dalam kehidupan kita, di dalam keadaan sulit akhir-akhir ini, di dalam keadaan yang kurang baik saat ini, di dalam keadaan keterpurukan bangsa-bangsa yang ada saat ini. Kita boleh mengingat Yesus telah bangkit. Dia telah bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya ada harapan, ada kuasa di dalam kebangkitannya. Saya teringat tentang kesaksian, banyak sekali saat ini kesaksian-kesaksian tentang kesembuhan dari virus corona, dari COVID-19 yang ada ini. Salah satunya yaitu seorang dari Amerika menyatakan dia mendapatkan lawatan Tuhan luar biasa ketika seorang cleaning service pada waktu itu menghampiri dia. Cleaning service ini sebelumnya kurang lebih 16 tahun di dalam keadaan pelayanannya,
di perintisan pemberitaan Injil. Waktu itu dia menjumpai seseorang ini. Dia menyatakan Tuhan itu penuh kuasa. Tuhan yang kita sembah itu telah bangkit. Lalu dia berdoa untuk orang yang sakit ini. Apa yang dirasakan oleh orang yang sakit ini? Dia menyatakan dia dijamah oleh Roh Kudus. Esok harinya dia merasakan tubuhnya mulai berubah, tubuhnya mulai mengalami kesehatan, tubuhnya sudah merasakan lebih baik dari sebelumnya. Dia menyatakan Tuhan telah menjamah saya. Satu hal lagi yang disaksikan, yaitu ketika dia membutuhkan sekantong keripik, tidak besar, cuma sekantong keripik, tetapi tidak memungkinkan untuk orang lain, dia minta untuk keluar lalu membelikannya dan lain sebagainya. Tetapi seorang cleaning service ini tadi, dia datang membawakan sekantong keripik seperti apa yang diinginkannya. Lalu dia mengatakan, seorang yang sudah sembuh tadi, Tuhan begitu luar biasa. Bukan hanya Tuhan memperhatikan jiwa kita, tetapi hal yang terkecil pun Tuhan perhatikan. Tuhan sanggup untuk memenuhinya. Maka dari itu saya teringat di dalam Matius 6 ayat 33. Kita semua tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saat ini mari dengan iman kita yang dikatakan tidak sia-sia, peribadatan kita, penyembahan kita, doa-doa kita tidaklah sia-sia, karena Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah bangkit. Dia mendengar, Dia melihat, Dia sanggup mengulurkan tangannya, dan Dia sanggup berbuat sesuatu untuk kehidupan kita. Dikatakan tadi di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang terutama adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin saat ini, akhir-akhir ini kita tidak bisa berkunjung ke gereja, beribadah bersama, kangen rasanya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu di rumah boleh bersama-sama dengan keluarga menjalin suatu mesbah keluarga bersama-sama, mencari wajah Tuhan. Kita hampiri hadirat Tuhan. Di sana kita mendapatkan kerajaan surga. Di mana kita membuka Alkitab kita, di sana kita tahu kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Saat ini yang terpenting adalah ketika Tuhan begitu luar biasa, Dia juru selamat yang hidup, yang menyelamatkan iman kita, yang menyelamatkan roh kita, agar roh kita tidak binasa. Yang saat ini menjadi renungan kita saat ini, bukan sesuatu yang besar saja yang dipikirkan oleh Tuhan, tetapi kehidupan kita, sekecil apapun, Tuhan pun memperhatikan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini, dengan iman yang ada saat ini, dimanapun kita berada, kita bisa beribadah, kita bisa menghadiri hadirat Tuhan bersama-sama untuk mendapatkan lawatannya, dan tetap di dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam Tuhan, dan punya pengharapan di dalam Tuhan, dan tidak menjadi putus asa. Ini menjadi renungan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk kita boleh menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah disampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, membentuk hati kami, mengembalikan kepercayaan keimanan kami, roh kami kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan tetap memegang hari-hari kami, dan hari-hari kami tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.